sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar Tuhan, ku sembah Kau. Tangan kita dan dengan kesembahan tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah dan ucapan syukur padamu Bapa. Haleluya, haleluya. Makasih Bapa yang sembah bagi Tuhan. Nyatakan segala kerinduan-Mu kepada Tuhan. Nyatakan segala ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Oleh karena yang baik dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Biar segala pujian sembah syukurnya bagi-Mu Bapa. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Tiada yang lain selain Engkau Bapa. Kami mau hidup memuji hanya kepada-Mu Tuhan. Selain Engkau Tuhan ada. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di
Tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus merasakan kebaikan dan kasih-Mu Bapa. Tiada yang lain lagi Tuhan. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah. Kami memberikan yang lebih lagi Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bertumbuh dasar. Sekali lagi shalom. Tumbuh dasar kita. Ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Apa kabarnya hari ini? Bisa sapa kiri kanannya sambil mengatakan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Kita semua percaya bahwa Yesus telah menetapkan langkah-langkah kita, segala rancangan-rencananya ada dalam kehidupan kita. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya, menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tenang, tiap langkahku, tiap langkahku
bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah pujian ini tidak bosan-bosan bagi kita ya. Di dalam momen Natal ini kita tahu bahwa Natal ini adalah kelahiran Kristus yang dimana menunjukkan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini dan kepada kita semua. Tapi ini juga adalah momen dimana kita merespon kasih Tuhan itu. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bila kita juga dapat merespon firman Tuhan, kita dapat merespon segala pujian sembahnya. Dan dalam momen Natal ini, biarlah menjadi momen di mana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang begitu mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkan
Engkau, tetap terus mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau Raja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu yang terindah kami rindu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu akan mengubah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga selama pemberitaan firman Tuhan, hanya salib Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini maupun yang akan mengikuti lewat YouTube. Biarlah firman Tuhan ini sendiri, Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih senyum kepada kanan kiri? Boleh. Belum dijawab boleh, sudah kasih senyum. Boleh kasih senyum kepada saya? Nah, begitu. Puji Tuhan. Di luar soalnya agak mendung, tadi agak gerimis, tapi tidak mengurangi senyum Bapak Ibu Saudara. Amin. Kecuali yang sakit gigi pun pada pagi hari ini pasti akan berusaha senyum. Yang lagi menahan sakit pun pasti pagi ini akan berusaha untuk memberikan senyum yang terbaik buat teman-teman yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan bernuansa Natal, bertema Natal, karena ya sudah bulan Natal dan minggu depan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Minggu depannya lagi sudah perayaan Natal, minggu depannya lagi sudah tahun baru. Wah, mana yang Bapak Ibu tunggu? Perayaan Natal sudah mendekati atau tahun baru atau totalan gitu kan, biasa gitu. Tapi kita percaya di momentum Natal ini yang datangnya setahun sekali, jangan kita sia-siakan. Memang orang bilang Natal setiap hari, betul, tapi adakah khotbah Natal di bulan Paskah? Enggak ada. Adakah khotbah Natal di bulan Juni gitu? Enggak ada. Makanya saya bilang momentum Natal setahun sekali. Bapak Ibu akan dengar firman Tuhan tentang Natal ya hanya di bulan Natal ini. Walaupun memang Yesus lahir setiap hari dalam kehidupan kita, tetapi momen ini datangnya setahun sekali, jangan sia-siakan, menjadi refleksi bagi kita semua untuk benar-benar merayakan Yesus. Sedangkan setahun sekali khotbah Natal ada yang masih belum apalagi katanya nanti aja kan Natal setiap hari. Nah, puji Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Yesaya. Ini satu nubuatan. Ini satu nubuatan dari Nabi Yesaya yang biasanya disebut Nabi Injili. Karena apa? Karena Yesaya ini banyak sekali menubuatkan tentang juru selamat, tentang Yesus secara pribadi, menubuatkan tentang akhir zaman, tentang zaman-zaman saat ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sehingga banyak para ahli teologi yang menyebutkan Nabi Yesaya ini adalah Nabi Injili, Nabi masa depan, walaupun dia ada di perjanjian lama. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu mungkin yang pegang HP bukanya di ayat yang kedua sampai ayat yang, saya bawa Alkitab, saya bawa HP. Kalau di HP sampai ayat yang ke-7. Kalau di Alkitab ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Terserah Bapak Ibu mau pakai versi yang mana. Yang penting baca Alkitabnya. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama saya pakai di Alkitab saja. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Ayat ini atau perikop ini di sini diberi judul Kelahiran Raja Damai. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat itu menuju kepada pribadi Yesus beberapa masa kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi Yesaya ini sudah menubuatkan tentang seorang raja yang akan lahir, yang akan menyelamatkan umat manusia. Saya ingat sekali pada waktu kalau ada Natal-Natal di tempat kami di Manado, ada selalu kalau setiap Natal umum pasti ada anak sekolah minggu 2 orang yang akan membacakan ayat nubuatan dan ayat penggenapan. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang sekolah minggu zaman dulu sering baca-baca ayat sehingga pada waktu itu hafal sekali. Yang Yohanes 3 ayat 16. Jadi ada yang ayat anak sekolah minggu 1 baca nubuatan salah satunya Yesaya ini, seorang anak akan lahir. Terus ada satu anak yang akan baca ayat penggenapan, sudah terjadi. Nubuatan masih dinubuatkan, masih direncanakan, masih belum terjadi, tetapi penggenapan sudah terjadi. Jadi akhirnya selalu ayat penggenapan itu kalau di sekolah minggu Yohanes 3 ayat 16, sehingga banyak sekali yang hafal ayat itu Yohanes 3 ayat 16 karena memang sudah bolak-balik dihafalkan. Dan memang Yesaya ini menulis tentang nubuatan Sang Raja Damai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu saya lihat Instagram dan ada seorang pendeta GSJA, dia berkhotbah dan ada yang fotoin, ada yang foto layar LCD-nya. Saya menarik juga statement dari hamba Tuhan GSJA ini. Wah, luar biasa GSJA ini, nggak usah kutip-kutip gereja lain, GSJA ini. Di situ tertulis seperti ini, saya baca. Kita sering mengenang sensasi perayaan Natal, tapi kita jarang merenung akan esensi Natal itu. Sekali lagi, kita sering mengenang sensasi perayaan Natal, tapi kita jarang merenung akan esensi Natal. Kalau bicara sensasi itu sesuatu yang kita rasakan secara fisik. Misalnya Bapak Ibu kalau tangannya terbakar, sensasinya itu perih. Waduh, tangan saya perih gitu, kayak ada sesuatu yang wah gitu. Tapi secara fisik, sensasi Natal itu berupa apa? Pohon Natal, baju baru, kue Natal. Itu tidak salah. Saya menormalisasikan itu karena di tempat saya pasti seperti itu. Bukan berarti salah, enggak ada yang bilang itu salah. Kalau saya bilang itu salah, tidak ada pohon Natal di sini, tidak ada perayaan-perayaan Natal, enggak. Kita menormalisasikan sensasi perayaan Natal karena kita bersuka cita, ekspresi kita, sensasi kita yaitu latihan biasanya seminggu sekali, ini jadi 1 bulan latihan terus karena sensasi perayaan Natal. Bayangkan kalau ibadah raya biasa bukan perayaan Natal, kita latihannya sebulan sekali, sebulan full. Nah terus ibadah rayanya kapan ya? Berarti setiap hari harus latihan karena perayaan Natal gitu. Bapak Ibu kalau ke toko-toko, saya sebut merek saja Matahari gitu kan, ke Batos gitu, nggak usah jauh-jauh kemana. Wow, di situ ada tulisan. Kemarin saya pergi, saya bilang sama Ibu Gembala, Ibu ada promo di sana, dan benar. Karena hanya ada di bulan Natal, karena mau cuci gudang. Jadi ada sale di sana. Ada tulisan sampai dengan 70%. Wah, ibu-ibu kalau lihat, mereka nggak lihat sampai dengannya nggak terus. Biasa mereka tulis sampai dengan itu di paling kecil. SD. 70%, pas bayar lah katanya 70% lah, bukan kan sampai dengan, berarti maksimal 70%, ada yang 20%, ada yang 40%, ada yang 50%. Sensasi, wow, perayaan Natal. Semua barang-barang yang berkaitan dengan Natal mulai naik, tapi tetap dibeli. Harga lombok naik, kalau di sini nggak terlalu terasa ya, kalau di tempat kami di Manado itu harga lombok bisa sampai 200-an, tapi habis tetap dibeli. Tapi coba hari-hari biasa bukan Natal, lombok 200.000 per kilo, dibeli apa enggak? Puasa lombok dulu. Tapi karena perayaan Natal, mau nggak mau, mahal nggak mahal, tetap harus beli. Sensasi perayaan Natal, nggak masalah, nggak salah. Tapi statement tadi bilang,
apakah sensasi perayaan Natal itu seimbang dengan esensi Natal itu? Apakah semangat kita yang luar biasa untuk berburu kue Natal, semangat kita yang luar biasa untuk merayakan Natal secara kelihatan sama dengan kita merayakan esensi Natal itu, menikmati esensi Natal itu, menikmati inti atau makna Natal itu. Kalau seimbang, oke, nggak apa-apa. Semangat kita di bulan Natal dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu lebih high, lebih tinggi. Tapikah benar esensi Natal itu juga lebih tinggi dari bulan-bulan sebelum bulan Desember? Bapak, Ibu, dan saudara dan saya yang tahu dalam kehidupan kita, benar gak sih saya ini merayakan Natal, memasuki bulan Natal sudah mulai pasang status, yeay Desember, welcome Desember, berkat Tuhan melimpah. Tapi benar gak makna Natal itu, esensi Natal itu ada dalam kehidupan kita? Mari kita pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang inti Natal itu. Sekali lagi, saya tidak mengesampingkan sensasi perayaan Natal. Silakan Bapak Ibu mau mengekspresikan perayaan Natal itu dengan versi kita masing-masing. Gak masalah, bersih-bersih rumah lebih dari biasanya. Sudah pasang yang lain-lain lebih dari biasanya, gak masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang pada pagi hari ini kita mau melihat kembali esensi nilai Natal itu dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita lihat di ayat yang pertama di Alkitab saya, ayat yang kedua di HP Bapak Ibu Saudara, mungkin di layar juga LCD itu akan masuk ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, di sini Yesaya bilang bahwa selama ini bangsa ini berjalan di dalam kegelapan. Tetapi pada waktu berita Raja Damai ini datang, maka bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu mereka melihat satu terang yang besar, sehingga apa? Terang itu bersinar di atas bangsa itu. Amin. Artinya esensi Natal itu kalau kita benar-benar memanfaatkan momentum bulan Desember ini, walaupun sekali lagi saya katakan Yesus lahir setiap hari, Natal lahir setiap hari di hati kita, tapi momentum Natal ini mau benar-benar kita maknai bahwa benar terang itu telah terbit atas kegelapan dunia ini. Di dalam kitab Injil Lukas, di situ dikatakan pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan ke-7 itu peristiwa kelahiran Yesus. Dikatakan firman Tuhan, ketika mereka di situ, Maria dan Yusuf ini konteksnya, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena, saya nggak bahas di atas, perhatikan ayat ini, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, esensi Natal yang perlu kita maknai bersama-sama, yang perlu kita dasari dalam kehidupan kita, bahwa momen Natal ini adalah momen di mana Tuhan mengubah sesuatu yang dalam kegelapan menjadi kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Momen Natal ini membawa kehidupan yang dari gelap kepada terang yang bercahaya itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar statement ini, bahwa pada waktu Yesus mau lahir, Maria dan Yusuf kan sudah, mau cari tempat di mana tidak ada penginapan. Alkitab mencatat, akhirnya mereka lahir di sebuah kandang. Yesus lahir di sebuah kandang. Mereka pergi ke sebuah kandang karena firman Tuhan katakan, hanya ada itu tok. Kan firman Tuhan katakan, karena tidak ada tempat. Memang mereka sudah keliling, gak ada tempat. Bukan mereka gak ada uang untuk bayar. Beda kan? Bukan gak ada uang untuk bayar,
Bukan nggak ada tempat yang terlalu jauh tempat sana, enggak. Karena memang di daerah situ sudah tidak ada tempat. Mungkin saya membayangkan mungkin ada orang datang ke Kota Batu di bulan Desember akhir tahun gitu kan. Mau cari penginapan nggak ada tempat. Mari silakan datang ke Mafa di ruang sekolah minggu. Kan kepepet kalau mau, karena memang nggak ada tempat kan gitu. Walaupun tempatnya mungkin ya banyak dulu datang ke rame-rame karena di sebelah penuh di ruang sekolah minggu. Kalau ada yang mau datang silakan tidur di atas. Tempatnya sebenarnya nggak layak. Bukan orang yang datang tidur di situ nggak punya uang, tapi memang tidak ada tempat. Itulah yang terjadi pada waktu Yesus lahir. Bukan Maria Yusuf pengennya anak pertama saya lahir di kandang, bukan, tapi karena memang tidak ada tempat. Tetapi perhatikan, pada waktu kandang yang dibuat tempat kelahiran Yesus, tiba-tiba kandang itu menjadi kandang yang terkenal. Kandang yang viral saat itu. Mungkin kalau saat ini semua orang akan berbondong-bondong melahirkan di kandang. Biasa kan kalau lagi viral kan biasa gitu. Pengen ikut ke sana walaupun itu sudah tidak masuk akal. Kalau viral yang penting viral gitu. Seandainya saat itu sudah ada internet, wow, raja lahir di kandang. Wow, akhirnya beberapa orang mungkin posting, saya juga mau melahirkan di kandang. Raja aja di kandang. Viral saat itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa? Hal yang sederhana. Yesaya sudah menubuatkan kalau Yesus lahir di situ, maka terang Tuhan akan bercahaya di tempat itu. Amin. Kalau Yesus lahir di kandang itu akan menjadi tempat yang berbeda, bukan kandang yang biasa saja. Kandang yang bersinar lebih dari rumah sakit yang terkenal yang ada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Banyak hamba Tuhan yang berkata bahwa kandang atau palungan itu sama seperti hidup kita. Kalau Yesus lahir di dalam hidup saudara, Yesus mampu mengubah kehidupan saudara dan saya. Kalau Yesus lahir di tengah-tengah keluarga saudara, Yesus sanggup mengubah keluarga saudara. Kalau Yesus lahir di tengah-tengah pekerjaan saudara, aktivitas saudara, Yesus sanggup mengubah pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan hal-hal yang bersinar. Amin. Firman Tuhan katakan, asalkan benar-benar esensi kelahiran Yesus itu ada. Pada waktu Yesus lahir di palungan, kandang yang harusnya hina, yang tidak ada orang yang mau ke sana, menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Itu menggambarkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kandang yang tempat biasa menjadi istimewa. Bukan karena apa-apa, karena ada Yesus di sana. Mungkin kalau saya yang lahir di kandang ya biasa aja. Mungkin kalau kita yang lahir di kandang mungkin biasa aja sebenarnya sih. Malah jadi bahan olokan ya. Kasihan sama Grace lahirnya di kandang. Saya sering bercanda kan, karena memang ya namanya Kota Batu ya, Kota Batu, Kota Malang itu secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan kayak konotasikan kayak jelek ya. Jadi mau nggak mau anak saya lahir di Batu. Lah kan kedengarannya kayak lahirnya di Batu gitu. Anak saya lahir di Malang, Malang. Apalagi kalau dengar anak saya lahir di kandang. Tapi Yesus lahir di kandang, gak masalah. Malah itu menjadi tempat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Hati kita dipenuhi dengan banyak sekali dosa. Hati kita penuh dengan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kabar baik buat kita. Kalau kita izinkan Yesus, benar-benar kita memaknai kelahiran Yesus dalam kehidupan kita di momentum Natal kali ini 2025, kita akan melihat hati kita yang gelap akan dipenuhi dengan terang yang bersinar. Kehidupan kita mulai mungkin katakan, Tuhan, saya ini siapa sih? Saya manusia berdosa. Saya banyak sekali kesalahan. Saya banyak sekali menyimpan sakit hati. Saya banyak sekali menyimpan dendam. Saya banyak sekali menyimpan kemarahan. Saya banyak sekali menyimpan kebencian kepada semua orang. Siapapun orang itu, dia nggak senyum, dia senyum, tetap saya benci. Tapi
Tapi kabar baik buat kita semua pada pagi hari ini, kita nggak tahu mungkin apa yang tersimpan dalam hati kita. Kita mungkin nggak tahu kita lagi benci atau kita menyimpan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin nggak tahu. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita semua pada pagi hari ini. Tuhan datang untuk menjadikan hatimu yang gelap dipenuhi dengan terang yang bercahaya. Boleh katakan samping kanan kiri ini? Belum, ada yang sudah mulai gerak. Belum, katakan terang Tuhan ada dalam hatimu. Sampai dia bilang sama. Kalau dia nggak bilang sama, pastikan juga terang Tuhan ada dalam hatimu. Supaya dia bilang sama, jangan-jangan dia bilang, terang Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpercayaan diri karena mungkin kita merasa kita tidak layak. Momen Natal, esensi Natal, Yesus datang ke dunia untuk memberikan terang kepada kehidupanmu yang gelap. Di sini ada sudah mulai heboh ya, kapalan sudah mau dihapus ya. Ada yang tahu kapalan? Trif, waduh. Kalau di Manado itu namanya cabo. Tahu cabo artinya apa? Cakar bongkar. Karena biasanya itu di bak gitu, cakar bongkar. Biasanya yang bagus-bagus paling bawah. Kalau yang atas-atas itu yang biasa-biasa. Jadi harus dibongkar. Makanya di Manado namanya itu cabo, C-A-B-O, cakar bongkar. Mungkin bagi kita itu biasa baju. Tapi pada waktu kita ambil baju yang ada di kapalan gitu kan, dicabut lah bahasanya gitu. Kita ambil, kita cuci bersih, kita pakai pewangian, terus kita pakai. Kita mulai dandan, perempuan-perempuan ya. Mulai dandan cantik gitu. Orang tahu nggak baju itu kapalan atau cabok? Enggak, kayaknya orang nggak akan tahu ya. Orang nggak akan tahu. Karena baju itu berada di tangan yang tepat. Saya sering bilang, kita nggak tahu ya Pak Presiden itu pakai kaos kaki harga berapa? Gitu kan. Mungkin harga kaos kaki paling mahal berapa sih? Semahal-mahalnya kaos kaki 50.000 kayaknya sudah mahal gitu. Kaos kaki model apa 50.000 kan? Tapi kalaupun Pak Presiden bilang, saya pakai kaos kaki harga 10.003. Ada ya 10.003? 10.002? Ada yang biasa kalau di mall dipikir 10.003. Mungkin kalau Pak Presiden bilang, saya pakai kaos kaki 10.003. Pasti kita nggak percaya ya. Tapi benar ternyata misalnya dia Pak Presiden pakai kaos kaki 10.003. Tapi kelihatan di kaki Pak Presiden itu seperti harga 100.000 satu, betul ya? Tergantung siapa yang pakai. Kalau saya pakai yang misalnya ada orang maaf di luar sana yang mungkin ya maaf ya ngemis atau apapun, kita kasih baju yang harga jutaan Rp1.000, kalau mereka yang pakai itu mungkin tidak ada harganya. Maaf, bukan mendiskriminasikan kaum yang seperti itu, enggak. Hanya contoh saja. Artinya apa? Kita mungkin sama seperti cabok tadi. Kalau di tangan yang salah, kita akan jadi baju yang ya cabok itu, yang baju yang bekas, baju yang tidak seperti baju-baju di toko Matahari dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang tepat, Tuhan yang datang ngambil baju itu akan menjadi baju yang luar biasa. Begitu juga dengan hati kita. Pada waktu kita izinkan Tuhan yang mengangkat kita, terang Tuhan itu akan terbit atas kita, sama seperti firman Tuhan di dalam Yesaya tadi, bahwa terang itu akan bercahaya sehingga bangsa yang berjalan di tengah-tengah kegelapan, mereka akan melihat terang yang besar. Esensi Natal, kita mau maknai Natal itu bahwa kita percaya di momen Natal ini kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga apa? Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan memulihkan pribadi kita. Yesus lahir di Bethlehem, Yesus lahir di kandang, di palungan. Palungan berubah menjadi tempat yang istimewa karena ada terang Tuhan di sana. Pada waktu Yesus lahir dalam kehidupan kita akan berubah karena ada terang Kristus di sana. Pada waktu Yesus lahir di tengah-tengah keluarga kita akan dipenuhi dengan terang yang luar biasa. Sehingga kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita mau mengalami pemulihan, kita mau mengalami perubahan, Tuhan tahun ini ternyata saya tidak bisa berubah. Oke, pada waktu Bapak Ibu sudah dengar firman Tuhan ini,
Terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Momen Natal ini momen yang tepat untuk kita menangkap esensi nilai Natal itu. Sehingga dari kandang yang hina ini, dari hidup yang hina ini yang dipandang orang sebelah mata ini, Tuhan mampu mengubah hidup kita, membuat kita bersinar. Tuhan mampu membuat kita berjalan kepada jalan yang benar. Tuhan akan mampu membawa kita, membawa keluarga kita, membawa apapun yang kita lakukan menjadi satu terang yang bercahaya. Yang kedua, kita melihat di dalam Yesaya tadi ayat pasal yang ke-9, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya ngomong ini pakai ayat yang di Alkitab ya Bapak Ibu, jadi biar saya tidak mengulang ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang kedua dan ketiga Yesaya pasal 9, firman Tuhan katakan, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Pada waktu kita mengalami benar-benar esensi Natal itu, nilai Natal itu dalam kehidupan kita, bukan hanya mengubah kehidupan kita, bukan hanya membawa kita memulihkan kehidupan kita, bukan hanya mengubah keluarga kita, memulihkan pribadi kita dari hidup yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi Tuhan bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kita mengalami kehidupan yang penuh Natal itu, kelahiran Yesus ada dalam kehidupan, maka hidup kita akan terus mengalami kemenangan. Katakan amin. Mengalami kemenangan. Kemenangan yang seperti apalah hidup saya kok susah kalah-kalah terus. Kemenangan itu gak harus kelihatan menang seperti kita lihat kasat mata. Oh, masalah saya selesai, saya menang. Kalau masalah saya belum selesai, berarti saya masih kalah. Bukan standar menang itu, bukan standar kemenangan dunia. Tetapi firman Tuhan katakan apabila kita melakukan sesuatu, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, ada sukacita dalam kehidupan kita, kita akan menjalani hari-hari itu dengan penuh kemenangan. Sekalipun kita mengalami kesakitan, tetapi ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena momen Natal itu datang dalam kehidupan kita akan menjalani rasa sakit itu dengan penuh kemenangan. Kemenangan bukan saya sembuh berarti yes terima kasih Tuhan saya sembuh berarti saya menang. No, bukan seperti itu. Kalau prinsip firman Tuhan, nggak harus tunggu menang baru dikatakan pemenang. Kalau kita bertahan di tengah-tengah kehidupan kita yang Tuhan izinkan sampai saat ini, kita sudah menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Katakan samping kanan kiri sekali lagi, kamu sudah menang. Walaupun masih sakit gitu kan. Kamu sudah menang sekalipun masih ada air mata yang aduh masalah saya belum selesai. Teman-teman di sampingmu akan berikan kekuatan kamu sudah menang. Karena apa? Karena Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ini belum terjadi loh, ini masih nubuatan. Pada waktu Yesus lahir, Raja Damai itu datang, itu akan menimbulkan banyak sorak-sorai. Air mata akan hilang semua karena akan penuh dengan sorak-sorai yang luar biasa. Akan ada kegembiraan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kelahiran Yesus itu. Kalau kita melihat dalam kitab Injil Lukas, ini kemarin hari Rabu saya sampaikan di doa pagi. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai 49. Dengan cepat saya baca Injil Lukas pasal yang ke-46, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 49. Ini firman Tuhan katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya.
Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Bapak Ibu Saudara, Maria ngomong ini pada waktu dia di dalam sudah gendong bayi belum? Belum. Maria ngomong ini di saat dia lagi hamil. Mungkin lagi dia jalan, orang-orang mulai ngata-ngatain dia, wah gak menikah, kok hamil, gak punya suami. Di saat itu, statement ini keluar dari mulut Maria. Yang doa pagi mungkin sudah dengar ya, hari Rabu saya sampaikan. Di sini Maria berkata bahwa dia berbahagia. Apakah kondisi fisik Maria berbahagia? Enggak. Fisiknya dia lagi bersusah hati karena dia harus mengandung anak di luar nikah, bahasanya kalau sekarang. Secara kasat mata, secara umum normalnya dia tidak berbahagia. Tapi dia berani berkata, jiwaku, hatiku bergembira. Ada orang mana yang gak punya suami hamil terus bergembira? Di luar akal manusia, betul ya? Dia bilang, aku adalah orang yang paling berbahagia. Aku sampai semua keturunanku akan bilang, oh mama saya, oma saya, nenek saya, buyut saya, moyang saya ini orang yang paling berbahagia. Kita akan bilang, Maria itu orang yang paling berbahagia. Mungkin orang yang di luar sana bilang, berbahagia apa? Dia harus menanggung malu di tengah-tengah masyarakat karena mengandung dan belum menikah. Apa yang membuat Maria berbahagia? Karena dia tahu betul Juru Selamat itu, Yesus itu lahir dalam kehidupannya secara umum, bukan hanya secara fisik saja. Maria di saat dia mengalami tekanan, saya katakan tadi, bukan berarti Maria langsung pada waktu Maria bilang berbahagia di saat dia sudah gendong bayi, sudah perutnya sudah kempes, sudah langsing lagi, orang-orang gak akan ngomong lagi, perutmu, aduh kok gede ya perutmu, jangan-jangan kamu hamil gitu, gak akan ada lagi yang ngomong. Tidak, tapi Maria dia bersuka cita di saat-saat dia belum mengalami kemenangan secara kasat mata, betul? Di saat-saat dia masih mengalami tekanan-tekanan yang besar, di saat-saat dia masih mengalami ocehan-ocehan tetangga yang mungkin gak suka dengan keluarganya, di saat dia harus menanggung rasa malu sendiri, tetapi Maria berani berkata, dia belum menang. Berani berkata, aku berbahagia, aku bersuka cita, aku mau memuliakan Tuhan. Itu artinya apa? Maria benar-benar menikmati esensi kelahiran Raja Damai itu. Sehingga dia merasakan bahwa gak apa-apa, masalahku belum selesai. Karena saya tahu kelahiran Juru Selamat yang Tuhan percayakan lewat kehidupanku akan selalu memberikan kemenangan, akan selalu memberikan sukacita yang melimpah. Ada satu tokoh lagi, ada dua tokoh sebenarnya di dalam satu ayat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-25 dan 29. Ini mungkin jarang ya dikhotbahkan, tetapi ini satu tokoh yang luar biasa. Ayat 25 sampai 27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Pernah dengar ya? Kalau di momen Natal dia muncul. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi Simeon ini dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Lanjut, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, ini Yesusnya sudah besar, sudah anak-anak. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut
anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, perhatikan ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Bapak Ibu bayangkan satu komitmen yang disampaikan oleh Simeon, saya tidak akan meninggal kalau saya belum bertemu Mesias. Susah hidupnya ya, kapan Mesias datang? Nah, nggak meninggal-meninggal gitu. Ternyata dia bertemu dengan Yesus yang masih anak-anak datang ke bait Allah dan mulai mereka berinteraksi, dan dia dengan penuh dengan Roh Kudus. Ini Mesias itu, ini Raja yang akan memerintah nanti. Sehingga pada waktu dia memeluk Yesus, dia memuji Allah, dia bilang, sekarang Tuhan mau panggil saya, nggak apa-apa. Saya sudah tenang, sudah ada sukacita tersendiri dalam kehidupan. Ada satu sukacita tersendiri Bapak Ibu pada waktu kita menanti, pada waktu itu Simeon menanti-nantikan kehadiran Sang Raja Damai itu. Dan saat ini di momen kita ini, Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita dan dia mampu mengubah segala kehidupan kita dari yang gelap menjadi terang, dari yang mungkin banyak masalah, dari hidup kita yang penuh duka cita akan diubah menjadi satu sukacita karena ada kemenangan yang Tuhan jaminkan dalam kehidupan saudara dan saya. Natal dapat menggantikan segala hal yang membawa duka cita kepada sukacita yang melimpah. Kelahiran Yesus membawa satu kemenangan dalam kehidupan kita semua. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara saat ini membutuhkan kemenangan apa, membutuhkan kekuatan apa, membutuhkan sukacita di bagian mana. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu sesuai firman Tuhan, kalau kita benar-benar memiliki keyakinan untuk memberikan tempat bagi Yesus dalam kehidupan kita, ada satu jaminan, ada satu pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus akan membawa kita kepada kemenangan. Yesus akan membawa kita kepada sukacita. Sekalipun di masa-masa sulit akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sekalipun di masa-masa yang suram, kita masih bisa berkata, terima kasih Tuhan. Puji-pujian tadi luar biasa. Apapun yang terjadi, aku mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Bisa kalau Yesus lahir di hati kita, bisa kita lakukan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dalam kondisi sakit pun kita berani berkata, Tuhan Yesus baik. Di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan di bulan Natal ini sudah mau tutup tahun, belum tuntas. Ini sisa-sisa pergumulan dari tahun kemarin nih, belum tuntas. Tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Sudah mau akhir tahun Tuhan, doa saya belum dijawab. Ya lanjutkan doanya di tahun 2026. Tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Yang terakhir, dalam kita kembali kepada Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya jadi karena baca di HP. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu kita mau benar-benar memiliki esensi Natal itu, nilai Natal itu dalam kehidupan kita, berarti itu kita mengizinkan Yesus benar-benar memerintah dalam kehidupan kita. Itu hal yang standar Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Yesus memerintah dalam kehidupan kita, bahwa berarti Dia yang akan ambil alih seluruh kehidupan kita. Pada waktu kita sudah serahkan, Tuhan ubah hidup saya. Ubah hidup saya Tuhan. Saya
percaya Engkau akan berikan kemenangan, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi dari sekarang sampai selama-lamanya biarkan Yesus yang memerintah dalam kehidupan kita. Biarkan Yesus yang akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Karena Yesus yang sudah mengambil alih seluruh kehidupan kita, pasti ada pengharapan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, besar kekuasaannya. Semua kuk yang ada di pundaknya itu hilang lepas karena dia yang memerintah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus, ada satu ayat di dalam Lukas lagi, saya selalu ambil perbandingan di penggenapannya di dalam Matius pasal yang kedua ayat 7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal yang kedua ayat 7 dan ayat ke-8 ini pada waktu orang Majus. Wah, saya rapel ini semua, khotbah gembala, khotbah Maria, orang Majus. Saya rapel semua khotbahnya. Lalu Matius 2 ayat 7 dan 8, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu yang tadi, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Perhatikan ayat 28. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, ini pesan kepada orang Majus, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu kan ceritanya, kisahnya. Jadi pada waktu orang Majus datang ke Herodes, Herodes bilang, masa sih ada raja yang mau lahir? Marahlah Herodes, tapi dia nggak mau tunjukin marahnya. Dia bilang kepada orang Majus, oke, coba kalian cari tahu, silakan kalian ikuti bintang. Tapi kalau kalian sudah nyampe di sana, sudah ketemu dengan anak itu, jangan lupa kabari aku, supaya aku pun mau datang ke sana untuk apa? Menyembah dia. Herodes loh ini. Tapi Bapak Ibu tahu kan kisahnya, Herodes tujuannya menyembah Yesus atau? Ternyata dia di sana. Tapi akhirnya orang Majus kan nggak balik. Setelah orang Majus nggak balik, apa? Semua anak-anak yang ada di Bethlehem di bawah 2 tahun harus dilenyapkan. Padahal di ayat ini dibilang, nanti kabari ya, aku mau datang menyembah dia. Nah, ini kisah Herodes tanpa kita sadari pun, kita kadang-kala seperti Herodes, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita akan bunuh Yesus, enggak. Lain di mulut, lain di hati. Waduh. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau. Tapi kita masih memaksakan kehendak kita. Tuhan, aku mau percaya rencana-Mu indah dalam hidupku. Tapi rencana saya yang jalan dulu ya Tuhan. Nanti kalau sudah mentok baru kamu. Nah gitu kan. Pernah ada? Oh di sini nggak ada. Kalau di mana-mana banyak. Di Batu nggak ada. Tanpa kita sadari kadang kita sebenarnya seperti Herodes. Di mulut kita menyembah Tuhan, tapi sebenarnya itu hanya lip service aja, supaya kelihatan, oh iya dia orang Kristen, dia percaya Tuhan. Tapi hati kita tidak izinkan Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Yang menjadi tolak ukur siapa? Ya kita sendiri yang tahu. Mulut saya memuji Tuhan, benar gak sih hati saya sudah memuji Tuhan? Mulut saya sudah bilang, saya pasrahkan hidupku kepadamu Tuhan. Benar gak sih kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan? Tapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa kalau kita mau memaknai Natal ini, jangan sama seperti Herodes. Secara tidak langsung kita sementara mau membunuh Yesus, menghilangkan bayi Yesus dalam kehidupan kita. Kalau hati kita tidak dipimpin oleh Tuhan. Hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Hal yang sederhana. Herodes menikmati Natal, tetapi hanya sensasi Natal yang dia nikmati. Hati-hati. Kalau kita di momen Natal ini hanya menikmati sensasi perayaan Natal, tapi Yesus tidak benar-benar memerintah dalam kehidupan kita. Kita 11-12, enggak 11-12, 12-12 sama kayak Herodes. Cuma lebih ekstrim Herodes, langsung dibunuh semua. Bye-bye. Kalau kita menikmati sensasi perayaan Natal kali ini dengan wow, dengan luar biasa, esensi Natal itu pun kita harus nikmati dengan luar biasa dalam kehidupan kita.
menutup tahun ini, menghabiskan bulan Natal ini sampai Desember, sampai akhir tahun itu masih akan dengar tentang khotbah Natal. Jadikan momen beberapa hari sebelum kita keluar dari bulan Natal ini yang tidak akan dengar lagi tentang khotbah Natal. Jadikan momen ini sebagai momen pembelajaran. Jadi momen untuk kita merenungkan, benar gak sih esensi Natal itu sudah ada dalam kehidupan kita? Kalau kita benar-benar mengalami itu, Tuhan siap memulihkan kehidupan saudara. Tuhan siap memulihkan keberadaan kita. Tuhan siap mengubah kehidupan kita menjadi kepada terang yang ajaib. Sehingga apa? Terang yang kita miliki itu akan bercahaya. Sehingga ayat yang di dalam Matius, sehingga terangmu bisa dilihat oleh semua orang. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali, mungkin sederhana firman Tuhan kali ini, tapi ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa yuk sama-sama kita introspeksi diri kita. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami staf pastoral, hamba-hamba Tuhan hanya menjadi alat Tuhan, menjadi mediasi Tuhan untuk membantu kita untuk mengalami pemulihan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima Yesus dalam kehidupan kita, pemulihan itu tidak akan pernah terjadi atas kehidupan kita. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kita mau renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang datang pada pagi hari ini yang hidupnya masih berada dalam kegelapan, masih penuh hidup dengan dosa yang seringkali kita mau lepas tapi sangat sulit. Mungkin hidup kita dipenuhi dengan kebencian, mungkin dalam hidup kita dipenuhi dengan sakit hati, mungkin hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan. Mari datang, kalau itu engkau, mari datang kepada Tuhan pagi ini. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu karena terang Tuhan terbit atas hidupmu. Kalau engkau yang hari-hari ini membutuhkan kemenangan sekalipun di masa-masa sulit ini belum kelihatan, minta Tuhan lahir di dalam hidupmu. Tuhan akan gantikan duka cita masalahmu dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau hidupmu saat-saat ini menikmati momen Natal, tapi hatimu jauh daripada Tuhan, pagi hari ini minta Tuhan sungguh-sungguh lahir dalam kehidupan kita. Dia mengubahkan hidup kita sehingga dia memerintah. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ini waktu yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, yes. Anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku.
kehidupan saudara dan saya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalam Tuhan janjikan bagi kehidupan saudara dan saya. Anugerahnya dari tempat yang maha tinggi, merelakan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, untuk mengubah kehidupan kita. Jadikan hidup ini indah, di Tuhan merasakan kasih Tuhan itu yang memulihkan saudara dan saya, yang memperbaharui, mengubah hidup kita. Harui kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah, kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, Tuhan merubah segalanya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang ada ini sejenak kita merenungkan akan firman Tuhan. Sudahkah kita mengalami esensi Natal itu dalam kehidupan kita di momen Natal ini? Kalau saat ini hidupmu merasa bahwa hidup saya kotor Tuhan, hidup saya penuh dengan dosa, hidup saya penuh dengan kekecewaan Tuhan, hidup saya penuh dengan sakit hati Tuhan, hidup saya penuh dengan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Palungan aja, tempat yang hina bisa dijadikan tempat yang istimewa, karena ada Yesus yang lahir di sana. Kalau engkau itu, katakan kepada Tuhan, aku mau jadi palungan tempat engkau lahir Tuhan, sehingga hidup saya akan menjadi hidup yang istimewa. Tuhan akan mengubah hidup saya. Kalau hari-harimu diisi dengan penuh duka cita, ada kesakitan-kesakitan secara fisik, ada masalah-masalah yang engkau alami, katakan Tuhan, lahirlah di hatiku. Maka akan ada sukacita, damai sejahtera yang engkau akan berikan ganti dengan kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Dan izinkan kami Tuhan untuk berkata, Engkau yang memerintah dalam hidup kami, bukan hanya sekedar dari mulut kami, tapi kami izinkan Engkau yang ambil alih hidup kami. Kalau Engkau merasa ada di bagian itu, pada pagi hari ini datang di hadapan Tuhan, kasih anugerahnya mau mengubahkan hidup saudara dan saya. Kasih anugerah Tuhan mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan. Pulihkan kami. Pulihkan kami, ubahkan palungan hidup kami menjadi palungan yang istimewa.
terima kasih buat kesempatan anugerah-Mu. Kalau ada yang belum mengampuni, kasih Tuhan datang untuk membuat engkau mampu mengampuni. Mari jemaat saja, jemaat nyanyikan. Jadikan momen Natal ini sebagai momen perubahan hidup kami, Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau mengampuni Tuhan, pulihkan hidup kami. Haleluya. Yes, kami mengalami kemenangan daripada-Mu pagi hari ini. Amin. Kasih Tuhan, Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua pada pagi hari. Kasih Tuhan kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Hanya kasih Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan kita. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengubah segala-galanya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang buruk menjadi baik. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengubahkan. Itulah sebabnya terimalah Yesus yang adalah kasih Tuhan itu dalam hati kita. Maka kehidupan kita akan mengalami keubahan. Keubahan ke arah Kristus sebagai kepala. Keubahan ke arah kesempurnaan. Karena kita menuruti, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Biarlah berita Natal membawa kabar baik bagi kami. Kami yang berada dalam kesesakan, kami yang berada dalam tekanan-tekanan kehidupan. Natal membawa pengharapan bagi kami semua. Dia akan memberikan nasihat-nasihat yang ajaib bagi kita. Raja yang kekal, Raja damai itu akan bertahta dalam hati kita, berdaulat atas hidup kita. Biarlah Bapa, biar di bulan-bulan di mana kami merayakan Natal, Tuhan akan menolong kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Apapun kondisi kehidupan kami, mungkin seperti palungan, tetapi yang kami tahu ada kemuliaan Tuhan di sana ketika Yesus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sukacita, damai sejahteranya turun atas kita semua.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, biarlah anugerah karunia yang dari Tuhan turun atas kita, membawa kedamaian yang besar bagi kita. Hari ini diberi kesempatan bagi kita memberikan persembahan-persembahan bagi Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, untuk memberikan penyembahan kita melalui persembahan kita. Tuhan menolong kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kasih yang mengasihi Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepadamu, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan untuk pekerjaan misi, dan persembahan untuk biaya-biaya Natal yang akan kami selenggarakan di hari Minggu mendatang. Tuhan akan memberkatinya. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang beriman kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi gereja yang dipercaya untuk mengelola keuangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, semua dalam pertanggungan jawab yang baik kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi saat-saat ini, biarlah berkat Tuhan selalu turun atas kami dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang sudah diberikan dengan kasih kepada Tuhan melalui gereja ini. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biarlah kita bisa mengikutinya dengan baik. Kita belajar untuk setia kepada Tuhan, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya sungguh nyata kasih Tuhan atas kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Kris yang pada pagi hari ini sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bahwa dalam 1 minggu ke depan ada beberapa hal ibadah
ibadah yang akan ada perubahan. Dan yang untuk yang tetap yaitu yang pertama dalam ibadah doa pagi kita akan tetap adakan setiap pagi mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 4:30 sampai dengan selesai melalui Google Meet. Sedangkan untuk hari Selasa kita tidak ada ibadah kaum wanita, tapi kita khususkan untuk kita latihan kor gabungan bagi kaum pria dan kaum wanita di tempat ini pukul 6 sore. Dan selanjutnya pada hari Selasa di hari yang sama tanggal 16 nanti kami mengundang bagi semua para kaum muda, remaja GSCA yang di tempat ini yang biasa ikut ataupun yang tidak bisa mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya untuk menghadiri malam Natal yang diadakan di Immanuel Batu pukul 5 sore yang diadakan bekerjasama dengan PKSG Kota Batu, Sekolah Immanuel juga Point 11. Jadi kita dukung acara ini bersama dengan 1.000 anak kaum muda sekota Batu. Dan untuk hari Rabu kita tetap MPC pukul 6:30 di tempat ini untuk kita berdoa bersama mempersiapkan perayaan Natal yang akan kita adakan. Dan pada hari Kamis kita adakan gladi bersih gladi kotor dulu ya. Hari Kamis kita adakan gladi kotor pukul 6 sore dan hari Jumatnya kita adakan gladi bersih pukul 6 sore juga di tempat ini. Dan hari Sabtu kita tidak ada kegiatan dan kita steril untuk di tempat ini supaya kita memberikan yang terbaik pada hari Minggu. Dan hari Minggu sekali lagi kami mengingatkan kita mengundang semua saudara kita, jemaat yang mungkin sudah lama tidak hadir untuk kita ajak untuk bersama mereka merayakan perayaan Natal di tempat ini pukul 5 sore dengan dress code maroon gold. Dan untuk selanjutnya mengingatkan juga di hari Rabunya kita adakan KKR Natal tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Jadi kita akan beruntun dalam minggu-minggu ini juga di akhir tahun ini kita akan mengadakan perayaan Natal, KKR Natal dan ibadah tutup tahun. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Info Mafa supaya lebih jelas lagi. Dan itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan sebentar pada hari ini selesai ibadah akan diadakan latihan untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mengikuti semua agenda khususnya untuk Natal ini biarlah bisa terlaksana dengan baik. Terus doakan supaya cuaca juga bisa mendukung dengan baik acara ini dan Tuhan tolong kita semua. Ajak handetolan, kerabat untuk bisa bersama-sama bersukacita karena Yesus untuk semua orang. Bukan hanya untuk kita saja, untuk semua orang yang percaya, untuk bisa mereka percaya dan mendapatkan keselamatan. Dan Bapak Ibu terima kasih untuk doa-doanya. Saya perlu sampaikan pimpinan kita di Jawa Timur sudah terpilih. Jadi kita punya pemimpin baru, ketuanya ada Bapak Pendeta Andi Winarko dari GSCA Pandaan. Kemudian wakil ketuanya Bapak Pendeta Markus Indrianto dari GSCA Peniel Surabaya, sekretarisnya Bapak Pendeta Baktiar Maratagahu, Gembala Sidang GSCA Parakletos, bendaharanya Bapak Pendeta Jimmy Baskoro dari dana pensiun kependetaan, kemudian komisarisnya Bapak Tommy Krisyono dari GSCA Amboro Lawang. Terus doakan supaya pemimpin-pemimpin kita ini bisa membawa terus kemajuan dalam kehidupan kita. Kita bersinergi apapun yang menjadi program-program di daerah yang merupakan turunan dari pusat akan kita dukung bersama-sama supaya kita bersinergi dan maju bersama-sama dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua dan kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Pagi hari ini kami serahkan anak-anak-Mu yang beribadah di tempat ini. Biarlah anugerah sukacita dari Tuhan memenuhi kehidupan kami. Diberkati keluarga kami, diberkati setiap usaha pekerjaan kami, dan diberkati hubungan kami dengan Tuhan. Perkenan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami, memimpin, menuntun kami setiap hari untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, setiap hari untuk melihat dan menyaksikan, mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga setiap hari iman kami semakin bertumbuh, iman kami bertumbuh dalam pengharapan dan sempurna di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang saat pagi hari ini, dimanapun mereka berada, dan manakala mereka sakit, terbaring dengan lemah. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan, Engkau menolong dan menyembuhkan mereka dengan kasih Tuhan. Mohon anugerah Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi atas setiap umat-umat-Mu yang sakit hari ini, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang berada di dalam Tuhan, kecemasan, kekhawatiran, diberikan pengharapan baru oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka yang dalam kekurangan, ada berkat dan anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup mereka. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, pergi dan pulang dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Hamba serahkan secara khusus persiapan-persiapan untuk merayakan Natal tanggal 21 Desember, sepanjang hari, sepanjang minggu yang akan kami lalui dengan latihan, dengan persiapan, upaya-upaya kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dalam doa yang tidak berkeputusan, mohon anugerah Tuhan. Biarlah Natal nanti kami boleh menjadi berkat. Yesus yang bagi semua orang akan bisa dirasakan oleh semua yang hadir, mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, pemulihan dan berkat yang dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh panitia yang sudah bekerja dengan keras. Biar berkat Allah Tuhan juga atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari-hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang merayakan Natal. Biarlah sukacita Natal turun atas kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia. Biarlah selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Keamanan, ketentraman terjadi di bangsa kami. Hamba juga berdoa untuk pemimpin kami di Jawa Timur yang baru. Biarlah hamba berdoa, biarlah dalam berkat Tuhan. Berilah hikmat, urapan dan kuasa Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami, yang tentunya kami percaya itu adalah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemimpin yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Kami akan terus mendukung, akan menopang, kami akan hidup dalam kebersamaan di dalam kasih Tuhan. Sehingga gereja Sidang Jemaat Allah akan terus berkembang, bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang sehat, gereja yang kuat, dan gereja yang relevan dengan zaman dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang, kami akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera.
saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.